Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Liza Rahmalia. Saya akan mengikuti ujian UKIN tempat saya mengajar di SMK Muhammadiyah 6 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat Alhamdulillah kita dapat kembali di pagi hari yang insya Allah cerah ini. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Fakih, tolong pimpin untuk berdoa. Teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat di kemudian hari. Berdoa dimulai. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Kalian dalam keadaan baik dan sehat. Makan makanan yang bergizi. Ibadahnya juga jangan ditinggal. Masa pandemi ini, Ibu minta kalian tetap menjaga prokes. Jika tidak ada yang berkepentingan yang mendesak, tolong jangan keluar rumah. Nah, walaupun di masa pandemi ini, Ibu harap kalian masih semangat belajar walaupun dengan PJJ. Ibu sudah men-share link absen, tolong diisi absennya bagi yang belum mengisi. Iya, Bu. Adakah yang masih ingat materi minggu yang lalu? Iya, Aurel, pengertian buku besar. Ada lagi yang masih ingat materi minggu yang lalu? Akun buku besar perusahaan dagang. Iya, Sinta, akun buku besar perusahaan dagang. Ada lagi yang masih ingat? Isi tentang semua aktivitas perusahaan. Iya, Salsabila, buku besar yang berisi aktivitas dari perusahaan. Ada lagi yang masih ingat materi minggu yang lalu? Tentang jenis buku besar. Iya, Aurel? Buku besar juga, yaitu buku besar utama dan buku besar pembantu. Ya. Buku besar ada dua, yaitu buku besar utama dan buku besar pembantu. Ya, dari minggu yang lalu materinya ada yang belum dipahami? Ada yang mau ditanyakan tidak materi minggu yang lalu tentang pengertian buku besar? Cukup, Bu. Ya, Fakih, cukup. Ya, alhamdulillah, semoga kalian dapat memahami materi minggu yang lalu dan dapat mengaplikasikan materi minggu yang lalu. Kemarin Ibu sudah memberikan modul pembelajaran. Tolong dibuka kembali modul yang Ibu berikan kemarin ya. Sudah terlihat belum di layar? Belum, Bu. Belum kelihatan. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Hari ini ada 2 kasus di forum diskusi, yaitu ada di jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Yang mana ini merupakan materi pembelajaran hari ini. Nah, jurnal penjualan dan jurnal
penerimaan kas ini diminta untuk diposting ke dalam buku besar. Nah, buku besarnya diminta ada 3, yaitu buku besar kas, piutang, dan penjualan. Ada yang mau tanyakan tidak tentang forum diskusi yang jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kasnya? Tidak ada? Nah, kemarin sudah dibentuk kelompok ya. Kita masih menggunakan kelompok minggu yang lalu, masih sama. Nah, Ibu tawarkan kalian bisa mengerjakan soal yang ada di layar berapa menit? (20 menit cukup tidak kalian untuk mengerjakannya? Cukup, Bu. Ya, Aurel, cukup. Insya Allah cukup, Bu. Cukup, Bu. Nah, sekarang Ibu minta kalian gabung dengan kelompoknya masing-masing untuk membahas kasus yang ada di layar kalian. Ibu beri waktu 20 menit. Apabila sudah selesai sebelum 20 menit, bisa tolong perwakilan dari kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya, dan jangan lupa untuk share screen ya. Bisa dimulai dari sekarang. Soalnya sudah Ibu share ya. Kalian silakan gabung dengan kelompoknya dan diskusikan. Kalau ada yang belum paham, bisa langsung ditanyakan. Ibu beri waktu 20 menit untuk mengerjakan ya. Gimana Reva? Ada kesulitan? Jika ada yang belum paham, jangan takut untuk bertanya ya. Najla, gimana Najla? Ada kesulitan tidak? Tidak ada, Bu. Kelompoknya Aurel, gimana? Ada kesulitan? Sejauh ini tidak ada, Bu. Kalau ada kesulitan, bisa bertanya ya. Jangan takut untuk bertanya. Baik, Bu. Aulia, gimana Aulia? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Jika ada yang belum paham, jangan takut untuk bertanya ya. Gimana? Ada yang sudah selesai? Jika ada yang sudah selesai, tolong share screen ya hasil diskusinya. Ya. Ada yang sudah selesai dari kelompok 1? Dari kelompok 2? Udah mau presentasi. Tunggu yang share tadi. Ini untuk posting buku besar kasus 1 dengan akun bernama Kas. Di kolom tanggal ditulis 31 Oktober karena diposting pada akhir bulan. Lalu keterangan dan posting diisi nama jurnal yang diambil akunnya, yaitu Jurnal Penerimaan Kas. Di kolom debat diisi
dengan total saldo akun yang diposting dari jurnal penerimaan kas, yaitu sebesar 33.500.000. Saldo debit berasal dari saldo normal kas ada di sisi debit. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, kenapa tanggalnya 31 Oktober? Karena itu posisinya kan di akhir bulan kan ya, jadi tulisan makanya di akhir bulannya. Saya dari kelompok 3 ingin menanyakan kenapa menggunakan buku besar 4 kolom. Oke, baik, saya akan jawab. Kenapa menggunakan buku besar 4 kolom? Karena bentuk buku besar 4 kolom paling detail di antara yang lainnya, mulai dari penyusunan akun hingga transaksinya, serta dapat mengetahui nilai saldo lebih detail. Presentasi dari kelompok 1. Kelompok 1 tadi membahas tentang buku besar kas, yang dimana buku kas itu diambil dari jurnal penerimaan kas. Kemudian saldonya juga berasal dari saldo jurnal penerimaan kas, serta menggunakan buku besar 4 kolom. Transaksi 1, tanggal 31 Oktober karena posting akhir bulan. Keterangan dan posting diisi nama jurnal yang diambil akunnya yaitu jurnal penjualan. Kolom debit diisi total saldo akun yang diposting dari jurnal penjualan. Saldo debit berasal dari saldo normal piutang ada di sisi debit. Lalu yang transaksi 2, tanggal 31 Oktober karena posting akhir bulan. Keterangan dan posting diisi nama jurnal yang diambil akunnya yaitu jurnal penerimaan kas. Kolom kredit diisi total saldo akun yang diposting dari jurnal penerimaan kas. Saldo debit berasal dari saldo normal piutang ada di sisi debit. Saldo debit dikurang dengan nominal sisi kredit. Kenapa transaksi kedua di buku besar masuk di sisi kredit? Di jurnal penerimaan kas merupakan transaksi pelunasan sehingga nominalnya ditulis di sisi kredit. Kenapa di kolom saldo transaksi kedua nominalnya 49.500.000? Iya, baik, saya jawab karena kolom saldo di transaksi 1 ada di sisi kredit, kemudian transaksi kedua masuk sisi kredit sehingga di kolom saldo debit dikurang sisi kredit. Aulia dan kawan-kawan sudah mempresentasikan tentang buku besar piutang. Nah, di mana buku besar piutang ini tadi dia berasal dari jurnal penjualan dan dari jurnal penerimaan kas. Fatimah, gimana Fatimah? Kelompoknya sudah bisa share screen atau ada yang mau ditanyakan? Mana? Ada yang sudah selesai dan bisa untuk share screen? Lanjut di kelompok terakhir. Sudah siap untuk presentasi? Sudah, Bu. Bentar. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almira dari perwakilan kelompok 3 ingin mempresentasikan sel dari kelompok 3. Transaksi 1 tanggal 31 Oktober karena posting akhir bulan. Keterangan dan posting diisi nama jurnal yang diambil akunnya yaitu jurnal penjualan. Kolom kredit diisi total saldo akun yang diposting. Saldo kredit berasal dari saldo normal penjualan ada di sisi kredit. Lalu transaksi 2, tanggal 31 Oktober karena posting akhir bulan. Keterangan dan posting diisi nama jurnal yang diambil akunnya yaitu jurnal penerimaan kas.
Kolom kredit diisi total saldo akun yang diposting. Saldo kredit berasal dari saldo normal penjualan ada di sisi kredit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya. Terima kasih Almira. Dari kelompok lainnya ada tanggapan? Saya Aulia dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3. Mengapa di transaksi pertama pada sisi kredit nominalnya 77.500 Ya, karena posting buku besar di akhir bulan, sehingga akun penjualan di jurnal penjualan dibuat rekapannya dengan cara menjumlahkan nilai transaksi pada tanggal 16 dan 20 Oktober. Gimana, Aurel? Baik, terima kasih. Ya. Ada lagi yang mau menanggapi? Saya, Bu. Ya, Nadine. Mengapa transaksi kedua keterangannya penerimaan kas? Karena postingan kedua, buku besar penjualan di jurnal khusus akun penjualan tidak hanya ada di jurnal penjualan saja, tapi juga ada di jurnal penerimaan kas. Iya, terima kasih. Ada lagi yang mau menanggapi? Cukup? Kalau tidak ada, kelompoknya Fatimah sudah mempresentasikan tentang posting buku besar akun penjualan, di mana akun penjualan itu diambil angkanya dari jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Ada yang masih belum paham? Cukup, Bu. Cukup. Ya. Terima kasih kelompoknya Fatimah dan kawan-kawan. Lihat yang di layar. Sudah belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah muncul. Nah, hari ini kita mempelajari tentang pengertian posting buku besar, kemudian bentuk buku besar, dan terakhir tentang posting buku besar. Ada yang masih ingat tentang pengertian posting buku besar? Posting dari jurnal khusus ke buku besar utama, Bu. Ya, posting buku besar yaitu posting dari jurnal khusus ke buku besar utama. Nah, kemudian yang kedua,
kita mempelajari tentang bentuk buku besar. Ada yang masih ingat bentuk buku besar ada apa saja? Bentuk T, bentuk kontrol, bentuk stafel, terus bentuk stafel berkolom saldo rangkap. Yang ketiga saldo tunggal, stafel saldo tunggal. Ya. Bentuk buku besar, ada buku besar bentuk T, ada buku besar bentuk kontrol, dan ada buku besar bentuk stafel. Nah, stafel juga ada 2, yang ada saldo tunggal dan ada saldo rangkap. Nah, kemudian terakhir tentang posting buku besar. Posting buku besar ini baru saja kalian lakukan ya. Ada yang masih ingat? Ya, apa? Memindahkan akun-akun yang tercantum di buku jurnal ke masing-masing akun yang sama di buku besar. Kemudian, apalagi tahapan postingnya? Tadi sudah melakukan posting kan? Nah, tahap-tahapnya apalagi tadi? Menjumlahkan nilai transaksi tiap akun pada jurnal khusus. Ya, menjumlahkan tiap akun pada jurnal khusus. Ada yang masih belum paham tidak materi hari ini? Tidak, Bu, sudah jelas. Hari ini kita sudah melakukan posting buku besar, yaitu posting dari jurnal khusus ke dalam buku besar. Nah, dari kegiatan hari ini, kegiatan pembelajaran hari ini, ada yang bisa menyimpulkan? Posting dari jurnal khusus ke buku besar utama, lalu menjumlahkan nilai transaksi tiap akun pada jurnal khusus. Ya, Aurel, posting dari buku besar utama, kemudian menjumlahkan tiap akun dari jurnal khusus. Ada lagi? Memasukkan angka hasil rekap akun jurnal khusus debit ke akun besar. Sebelah debit dan angka jumlah akun kredit ke akun buku besar ada sebelah kredit. Ya, Salsabila melakukan posting akun dari saldo jurnal sesuai dengan debit dan kreditnya. Ada lagi kesimpulan hari ini? Iya, Reva? Posting dilakukan tiap akhir bulan. Ya, posting dilakukan setiap akhir bulan. Tanggal posting adalah tanggal lahir bulan. Ya, Nadine, tanggal posting adalah tanggal akhir bulan. Ada lagi yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Kolom keterangan ditulis nama jurnal khusus yang diposting. Ya, Ulia, keterangan ditulis nama dari jurnal khusus yang diposting. Ada lagi yang bisa memberikan kesimpulan? kolom referensi ditulis singkatan jurnal khusus. Ya, Najla, kolom referensi ditulis singkatan dari jurnal khususnya. Sebelum minta hasil kesimpulan yang baru dibahas, kalian kirimkan ke Google Classroom. Jangan lupa kalian untuk mengerjakan soal latihan. Soal latihannya sudah Ibu kirimkan di Google Classroom. Fakih, tolong pimpin teman-temannya untuk berdoa. Teman-teman sekalian, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kedepannya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Fakih yang sudah memimpin teman-temannya berdoa. Semoga apa yang kalian dapat bisa kalian amalkan. Sampai bertemu minggu depan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.